Jangan kita beladasan kalau anak kita tidak dididik dengan agama. Nah, di hadapan Allah kage cungu kamu tuh nah ditunjuknya. Serem dah. Cungu kita wong tua ini ditunjuk-tunjuknya kage di hadapan Allah. Serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa'ala. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini kita membahas masalah anak. Masalah anak ini penting sekali, berkaitan dengan fungsi anak. Dalam Al-Quran itu disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak itu perhiasan, ya, perhiasan hidup. Nah, jadi ini yang sering kita rasakan, bahwa anak itu menjadi kesenangan hati kita, menjadi hiburan, ya. Itu yang sering kita rasakan. Padahal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum. Di sini disebutkan anak itu sebagai musuh. Di ayat lain innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagai fitnah dan sebagai musuh. Nah, bagaimana ini kok anak bisa menjadi musuh? Nah, di dunia saja sering kita lihat bagaimana anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tua ketika dia sudah dewasa nanti. Menjadi musuh. Ini anak-anak yang tidak dididik dengan agama, tidak dididik dengan akhlak yang baik yang ada di dalam Islam. Dia bisa menjadi musuh di dunia saja. Berapa banyak kasus kita lihat anak menyiksa orang tua, anak membunuh orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi yang dimaksudkan Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum, bahwa harta dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuhmu. Maksudnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti. Di akhirat nanti anak itu bisa menjadi musuh. Nah, jadi dalam Islam anak itu bisa membahagiakan kita di akhirat, bisa juga membahayakan kita. Dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau bercerita kepada kita sebagai umatnya, bagaimana anak bisa membahagiakan orang tua di akhirat, dan bagaimana juga anak bisa membahayakan orang tua di akhirat. Nih, yang membahagiakan dulu ya. Banyak, kata Rasulullah, anak-anak itu nanti tidak mau masuk surga. Tidak mau dipersilakan malaikat, masuklah ke dalam surga. Dia tidak mau. Sampai malaikat bingung. Lalu malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, itu anak tidak mau masuk ke dalam surgamu. Kata Allah, coba tanya, kenapa dia tidak mau masuk ke dalam surgaku? Lalu malaikat bertanya, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam surga? Bahwa engkau berhak masuk ke dalam surga ini. Padahal engkau berhak masuk ke dalam surga ini. Apa jawab anak ini? Aku mau masuk ke dalam surga Allah kalau ayahku, ibuku, kakekku, nenekku, tanteku, semua orang-orang yang dia cintai dia sebut, bawa ke sini, dan aku akan masuk bersama mereka ke dalam surga Allah. Malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, dia menyebut nama-nama yang dia cintai. Dia memberi syarat agar semua orang-orang yang dia cintai dimasukkan ke dalam surga bersama dia. Apa kata Allah? Ambil semua orang yang dia sebut, masukkan ke dalam surga bersama dia. Subhanallah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang demikian. Anak-anak yang membahagiakan.
Terbayang nggak kita ketika di yaumil hisab bahwa kita semua dalam keadaan ketakutan karena di depan kita ada api neraka yang menyala-nyala. Tapi kemudian tiba-tiba anak kita menyelamatkan kita. Kita diambil oleh malaikat, ditaruh di depan pintu surga. Kita lihat ada anak kita di situ sedang berdiri. Keluarga kita yang lain semua diambil, entah mereka dalam keadaan ketakutan di mana diambil. Tiba-tiba semua berada di depan pintu surga. Akhirnya kita semua masuk ke dalam surga bersama anak kita tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang punya anak yang demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, ada yang serem. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada sepasang suami istri ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh. Tapi ini orang tua lalai mendidik anak-anaknya, lalai mendidik agama untuk anak-anaknya. Ini orang tua tinggal berapa langkah masuk ke pintu surga. Dicegat oleh malaikat, tidak boleh. Wahai malaikat, aku ahli surga, aku telah dihisap, aku berhak masuk dalam surga ini. Kata malaikat, tunggu dulu, lihatlah di sebelah sana. Malaikat menunjuk ke satu arah. Ini orang tua melihat ke arah yang ditunjuk, tiada lain. Di tengah-tengah api yang berkobar-kobar, ada anaknya yang menunjuk-nunjuk, menuding-nuding ke arah orang tua ini. Apa yang dikatakan anak itu? Dalam bahasa hadisnya, anak itu mengatakan, Ya Rabb, khudz bihaqqina minhu. Kalau kita artikan ke bahasa kita, Ya Allah, itu tuh orang tuaku yang dulu katanya sayang kepadaku. Tapi dialah yang menyebabkan aku masuk ke dalam neraka ini. Dia tidak pernah mendidikku dengan pendidikan agama yang baik. Aku tidak mengerti yang mana halal, yang mana haram. Itu orangnya. Aku tidak rela ya Rabb. Aku masuk neraka sendirian tidak rela. Aku pingin mereka juga masuk ke neraka ini bersama aku. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa yang terjadi? Orang tua itu diambil oleh malaikat, diletakkan di tengah api yang berkobar-kobar bersama anaknya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Serem. Nah, inilah dulur-dulur, mangce, bice, mangci, bici, dulur-dulur wong Palembang. Jangan sampai kita ladas, punya anak lucu, kita peluk-peluk, kita sayang-sayang, kita elus-elus, kita suapi makan. Kita lupa mendidik dia dengan agama, lupa. Nah, di akhirat kaget, cungu kita ini ditunjuk-tunjuk oleh dia. Ditunjuk-tunjuk. Serem enggak? Maka jangan sampai kita lalai. Anak-anak itu dididik agama. Pertama didik baca Quran. Baca ada anak kita baca Quran. Jangan sampai sudah SMP, sudah SMA, ada baca Quran. Nah, ini dulu orang Palembang aku ingatkan. Baca Quran, anak kita harus baca Quran. Diajari sholat yang benar. Wudhu, bagaimana wudhunya Rasulullah. Setelah itu sholat yang benar. Sholat 5 waktu. Sebab sholat itu tiang agama. Kalau tidak sholat, untuk apa jabatannya tinggi? Untuk apa hartanya banyak? Tidak sholat. Nah, kalau tidak sholat, udah jelas tempatnya di mana di akhirat kaki. Nah, jadi harta yang banyak, rumahnya besar, kendaraannya, jabatannya tinggi, untuk apa? Jadi kalau sudah baca Quran, sholatnya bagus, sopan santun dengan wong tua. Nah, wong tua ini kunci sukses dunia akhirat. Jangan sampai anak kita sombong, angku, congkak, merasa sudah besar, sudah hebat, wong tua diremehke, guru diremehke. Nah, jangan sampai anak kita baca itu. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Sebab nabi-nabi, rasul-rasul dalam Al-Quran diceritakan, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu walaupun mereka hebat-hebat menjadi rasul, menjadi nabi, mereka tetap mengandalkan doa.
Karena kita jangan sampai lupa sebagai wong tua, kita doa ke. Contohlah doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Jangan lupa kita banyak baca Rabbi habli minas solihin. Setiap kita berdoa habis salat, doa itu kita baca juga. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak doa-doa yang bagus. Anak kita jangan sampai kita lupa mendoakannya. Sehebat apapun kita, walaupun kita profesor, ahli pendidikan, belum tentu kita baca mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu anugerah dari Allah. Dan itu kita minta dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, unjuklah aku ini doa, unjuklah aku ini anak yang soleh. Anak soleh lah yang berguna di akhirat kage. Nah, kita nih kalau pacar masuk surga kumpul, bukan kita dewek masuk surga, bukan anak kita dewean masuk surga. Itu apa juga kita masuk surga dewean. Kati laki bini kita, anak-anak kita. Nah, kalau pacar kita nih masuk surga sekeluarga. Nah, karena itu saling mendoakan itu penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.